Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di GKJ Joglo Jakarta. Kami beralamat di Taman Alfa Indah, Blok A9, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama bersekutu dengan kami dan beribadah bersama dengan kami. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini di akhir bulan Mei, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh Kudus menjadikan kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di sorga. Mari kita memulai ibadah ini dengan penuh penghayatan, dengan bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian persiapan. Nyanyikanlah Kidung Baru 217, bait pertama dan kedua, Semua yang Tercipta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Lewat karya Roh Kudus, Allah memperbarui hidup kita. Ia membasuh dan menyelamatkan kita dari dosa. Itulah berkat Tuhan yang amat luar biasa dalam hidup ini. Marilah dengan sukacita kita menyanyikan Kidung Baru 100 bait pertama dan kedua, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Roh Kudus terus meluap di
Marilah kita berdoa dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Allah Bapa yang menyapa kami melalui Tritunggal Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa segala dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami menjalani hidup dan mengingkari karya Roh-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Basuhlah kami melalui karya cinta kasih-Mu, sehingga kami menjadi bersih. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk meneladani karya-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, doa ini kami akhiri. Amin. Marilah bersama-sama kita ungkapkan penyesalan kita melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 23 bait yang kedua, Ya Allah Bapa. Marilah saudara-saudara kita mengingat anugerah dari Allah yang tercermin dan disampaikan kepada kita umatnya dalam surat Roma pasal 8 ayat 14. Berita anugerah diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita untuk merespon anugerah Allah dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 6 yang Maha Kasih. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa akan disampaikan oleh saudara-saudara kita dan nanti akan saya tutup di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Berikanlah kami semangat untuk belajar dari rumah. Bantu kami untuk mentaati orang tua beserta guru-guru kami. Tuhan, tolong dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang penuh rahmat, kami berdoa semoga seluruh penduduk bangsa ini memiliki kesadaran untuk bersama-sama berkontribusi dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Tuntunlah kami supaya kami dapat mengikuti himbauan dari pemerintah dan juga tenaga medis. Berikanlah kami pengendalian diri yang baik di kondisi seperti ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh dapat beraktivitas
walaupun dengan cara-cara yang menyesuaikan diri di tengah kondisi pandemi ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan karena pandemi ini. Berkatilah mereka, tolonglah mereka, dan mampukanlah kami untuk hadir di tengah-tengah mereka, membantu dan menolong mereka. Tuhan juga kiranya memberi pengharapan bagi saudara-saudara kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Tuhan Allah kami sang pemelihara kehidupan. Bantulah kami untuk berjuang di masa pandemi ini. Kiranya masa-masa yang sulit tidak membuat kami semakin egois, melainkan justru mendorong kami untuk berkorban bagi orang lain. Sebagaimana saat ini ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami, para tenaga medis yang berada di garis depan pengobatan pasien COVID-19. Jagailah mereka ya Tuhan, dan kiranya Engkau sendirilah yang berkarya melalui upaya yang mereka lakukan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Demikianlah ya Tuhan doa-doa kami. Dengarkanlah permohonan kami ya Allah. Namun pada akhirnya hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memanjatkan doa-doa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan untuk Tuhan yang didasari dari kitab Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Penyampaian persembahan dapat dilihat melalui tayangan berikut ini. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait pertama dan ke-8, Tuhan Pencipta Semesta. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau adalah sumber kehidupan dan segala sumber yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan sebagian dari berlimpah berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini dan berkatilah persembahan hidup kami. Tuntun dan sertailah kami yang mengelola persembahan ini sehingga ini semua berguna untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Tuhan yang hidup, kami bersama akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Widianto Nugroho. Kiranya Engkau berkenan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan menjalankan semua firman-Mu dalam kehidupan kami.
Terlebih berkatilah Pendeta Widianto Nugroho dalam menyebarkan firman-Mu, sehingga semua yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing yang menjadi dasar pemberitaan firman pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 44. Namun sebelumnya marilah kita menyanyikan nyanyian persiapan firman dari Kidung Jemaat 52 bait pertama, Sabda Tuhan Allah. Saya mengundang saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara-saudara masing-masing. Marilah kita bersama-sama menyimak Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 44. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan." Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak. Karena itu, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga Anda semua berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, bahagia selalu. Meski bosan tapi tetap bersyukur karena masih diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Baru saja saudara-saudara kita menyaksikan dan bahkan ikut bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kita umat muslim. Mereka yang sebulan penuh menjalankan ibadah puasa lalu kemudian berpuncak pada hari raya Idul Fitri. Pernahkah saudara mencoba untuk berpuasa sebagaimana teman-teman kita, saudara-saudara umat muslim ya? Saya dulu pernah coba, tapi cuma kuat sehari, saudara-saudara. Lalu besoknya nggak jadi lagi puasa. Dan tahukah saudara yang paling berat
dari puasa yang dijalankan oleh saudara-saudara kita umat muslim adalah menahan minum sebenarnya. Kalau menahan makan itu mungkin biasa ya. Jadi bahkan saudara yang sedang mengurangi porsi makan, diet gitu katakanlah ya, biasa menahan makan ya. Tetapi kalau minum saudara-saudara itu sesuatu yang sangat sulit untuk ditahan. Karena memang kalau kita melihat dan mengamati makhluk hidup di sekitar kita, tidak ada yang tidak membutuhkan air ya. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Manusia, saudara-saudara, bahkan kita hanya dapat bertahan tanpa air tidak lebih dari 4 hari ya. Maka saudara-saudara wajarlah bila air ini menempati posisi yang sentral sebagai simbol untuk menggambarkan banyak hal. Dan bahkan air sebagai simbol ini dipakai oleh banyak budaya dan agama-agama di dunia. Termasuk diantaranya ucapan Kristus pada hari ini yang bersama-sama kita baca. Namun sebelum kita masuk lebih dalam untuk memahami perkataan Kristus, marilah kita melihat dulu konteks tempat atau latar peristiwa di mana Yesus mengucapkan perkataannya sebagaimana kita baca pada hari ini, yakni Hari Raya Pondok Daun. Mungkin saudara-saudara masih asing dengan Hari Raya Pondok Daun. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, Hari Raya Pondok Daun adalah satu hari raya yang cukup penting bagi umat Israel, orang-orang Yahudi saat itu. Hari raya tersebut untuk memperingati panen, ya, panen besar yang disyukuri oleh umat pada saat itu, tetapi juga untuk memperingati perjalanan pengembaraan umat Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya. Makanya dinamakan Hari Raya Pondok Daun karena di hari raya itu orang-orang Israel membuat sebuah pondok kecil di situ dan mereka di dalam pondok itu bercerita, saling merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan seterusnya. Nah yang menarik ya saudara-saudara, dalam ritual tersebut, dalam hari raya tersebut juga terdapat ritual pembasuhan. Ya, jadi pembasuhan altar yang ada di situ. Jadi ada satu sumber-sumber lalu dibasuh airnya. Untuk menggambarkan apa? Yakni untuk menggambarkan berkat Tuhan yang turun atas Israel, laksana air yang mengalir. Atau juga bisa diibaratkan sebagai hujan yang turun membasahi bumi. Jadi menarik untuk melihat ketika simbol air ini dipakai dalam Hari Raya Pondok Daun, melambangkan berkat penyertaan Tuhan dan seterusnya. Bahkan juga penyertaan Tuhan atas lahan, atas tanaman, atas pertanian, upaya pertanian mereka pada masa-masa yang akan datang. Yesus memakainya di sini dan berkata di ayat 37, saudara-saudara, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus memakai gambaran air untuk menjelaskan bahwa ia adalah sumber air abadi, saudara-saudara, yang memuaskan dahaga manusia. Nah, dalam Injil Yohanes, haus atau dahaga dapat dimaknai secara fisik sebagai kerinduan akan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, atau bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang spiritual, yakni kekeringan batin yang dialami manusia. Manakah yang cocok dikenakan pada perkataan Kristus di ayat 37? Saya kira dua-duanya. Yesus ingin menyasar penderitaan umat saat itu yang rata-rata berada di dalam penindasan, sulit untuk mencari makan, ya. Dan yang kedua adalah menyasar juga kekeringan batin yang dihayati atau dialami oleh orang-orang saat itu. Mereka, jangan kita lupa bahwa adalah orang-orang yang menolak keselamatan di dalam Kristus. Kekeringan batin itu saudara-saudara disebabkan oleh dosa. Dan pengejaran manusia atas hal-hal semu yang seolah-olah mendatangkan kebahagiaan, yang seolah-olah melepaskan dahaga, namun ternyata berujung kepada kesia-siaan. Di masa kini mungkin kita, manusia modern ini sangat rentan mengalami kekeringan batin. Jadi hidup kita berlalu tanpa makna. Hidup kita hanya berupa pengejaran-pengejaran tiada henti akan kekuasaan, akan hasrat pribadi,
Hidup kita hanya mewujud kepada sebuah upaya untuk memuaskan diri sendiri, kehidupan yang individualistik, sebuah kehidupan yang tidak mempedulikan sesama dan orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia menjauh dari visi Allah yang sudah ditetapkannya, yakni memuliakan Tuhan lewat segenap perbuatan kita. Sehingga ketika situasi ini, kekeringan batin yang dialami oleh manusia, kemudian dikenakan kepada ajakan Kristus untuk menghampirinya dan melepaskan diri dari haus dan dahaga, maka ketemulah ya kedua hal ini. Kristus adalah satu-satunya yang memuaskan kita dari dahaga. Ia adalah satu-satunya yang memuaskan kita dari kekeringan batin, kekeringan spiritual. Hal ini dimungkinkan saudara-saudara karena setelah kepergiannya dari dunia, ia hadir kembali melalui Roh Kudus, Sang Penolong yang diutus untuk mendampingi manusia. Pada hari ini saudara-saudara, itulah yang ingin kita hayati bersama dalam hari Pentakosta ini. Bahwa Kristus tidak pergi meninggalkan manusia, ya, tetapi ia hadir kembali dalam Roh Kudus, dalam Roh Allah, dalam Roh Penolong. Sebagaimana digambarkan oleh Injil Yohanes. Menariknya saudara-saudara, ketika Yesus berbicara tentang Roh Penolong, Roh Kudus, Roh Penghibur itu, ia mengenakannya dengan kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sebagaimana Bapa, Anak, dan Roh yang terikat dalam persekutuan abadi, Allah mengundang kita untuk ikut, tertarik atau terhisap ke dalam persekutuan itu sehingga manusia menjadi bagian dari persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka seharusnya saudara-saudara itu artinya sebagaimana kehendak Kristus adalah kehendak Bapa, seharusnya kehendak Bapa itu juga yang menjadi tujuan hidup kita. Itu juga yang menjadi kehendak kita. Maka tidak heran jika di ayat 38 Kristus kemudian mengumpamakan bahwa ialah yang menjadi sumber air itu. Jadi barang siapa yang dekat kepadanya, ya, ia akan menerima air itu. Sehingga marilah saudara-saudara, di masa pandemi ini kita merenungkannya sebagai bagian dari pengembaraan kehidupan kita. Di mana kita diundang untuk menghayati kehadiran Roh Kudus dengan lebih sungguh lagi. Barangkali saudara-saudara dengan pembatasan-pembatasan ini, sesungguhnya Roh Kudus menuntun kita untuk berhenti sejenak dari rutinitas yang seringkali membuat kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin juga saudara-saudara, keterbatasan-keterbatasan yang kita alami justru membuat kita melihat sekeliling dan kemudian ia sendiri yang menggerakkan kita untuk menolong sesama. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, tepatlah apa yang dikatakan di ayat 38, bahwa ketika sudah dekat dengan sumber itu, kita harus mengalirkan air-air kehidupan dari dalam hati kita. Air-air kehidupan itu saudara-saudara adalah kebaikan yang kita lakukan kepada sesama. Jadi lihatlah saudara-saudara dari mana sumber kebaikan itu. Menurut perikop pada hari ini. Bahwa kita datang kepada Tuhan sang sumber air, lalu hati kita penuh dengan rasa syukur dan penghayatan sungguh akan keberadaannya. Kemudian kita dimampukan untuk mengalirkan air-air kehidupan itu. Jadi saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita bersama. Kita melihat banyak orang tergerak melakukan kebaikan-kebaikan di masa pandemi ini. Begitu pula orang Kristen. Tapi yang harus membedakan kita adalah kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan kita saudara-saudara bahwa kita hanyalah sarana Allah untuk mewartakan atau memberikan kesejukan kepada orang lain. Kita sendiri saudara-saudara bukanlah sumber air itu. Kita hanyalah perantara untuk menyampaikan kabar baik dan kasih kepada sesama. Jadi kalau saudara-saudara merasa banyak diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara merasa banyak disentuh oleh Tuhan, inilah saatnya ya, di momen Pentakosta ini saudara-saudara, kita berkomitmen untuk lebih memberikan diri kepada sesama. Hadir kepada sesama kita yang membutuhkan.
Pada akhirnya saudara sekalian, bersukacitalah. Roh Kudus telah membasuh dan menghidupkan kita. Alirkanlah air kehidupan dari dalam hatimu ke setiap tempat gersang yang merindukan siraman sejuk kasih Tuhan. Biarkanlah kebaikan kita bergerak ke segala penjuru bumi, selayaknya air yang terus mengalir membasahi seluruh bumi. Selamat memperingati Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian, paduan suara daring ya, online, The Voice of Hope, yang akan mempersembahkan lagu dari Kidung Jemaat 236, Roh Kudus, Sinarilah. Terima kasih untuk paduan suara daring The Voice of Hope. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Seraya saya mengundang saudara-saudara yang lain yang mungkin punya kerinduan untuk mempersembahkan pujian, mempersaksikan betapa baiknya Tuhan lewat pujian. Silakan saudara-saudara mengirimkan video nyanyi saudara atau bisa mengkontak komisi ibadah. Kita sama-sama bersaksi akan kebaikan Tuhan, kita sama-sama bersaksi kepada dunia bahwa pandemi ini tidak menghentikan kita untuk berefleksi akan kasih sayang Tuhan. Mari saudara-saudara kita mengakhiri refleksi kita, renungan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa dan akan ditutup oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah sang sumber air kehidupan, tuntunlah kami untuk senantiasa dekat kepadamu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membasuh dan menghidupkan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengalirkan air kehidupan kepada sesama kami. Utuslah kami ya Tuhan ke tempat gersang di mana tiada orang menghampirinya. Utuslah kami ya Tuhan ke seluruh penjuru, sehingga kami mewartakan kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan. Karena kami yakin dan percaya ya Allah,
Itulah sebabnya Engkau hadir dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, marilah kita memperingati hari Pentakosta ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ialah Roh Allah yang menghidupkan dan memampukan kita untuk menyalurkan atau menjadi berkat bagi sesama. Maka saudara-saudara, mari kita melanjutkan aktivitas kita. Mari kita melanjutkan ibadah kita melalui aktivitas sehari-hari. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ibadah hari Minggu Pentakosta telah selesai. Mari kita melanjutkan melalui ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari.